bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ferry. Oke, sudah lihat belum cuplikan video di depan? Kira-kira apa hubungannya semuanya itu video dengan video kita hari ini? Nah, ingat, suatu bilangan apabila dipangkatkan maka itu akan menghasilkan suatu bilangan yang hasilnya tentu saja banyak. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan atau mencari akar suatu bilangan dengan faktornya. Kira-kira itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang mari kita simak apa itu faktor. Ingat, faktor dari suatu bilangan. Misalnya kita punya bilangan 10, maka faktornya itu sendiri adalah 1, 2, 5, dan 10. Namun hari ini kita tidak memakai semua faktor ini. Maksudnya di sini faktor dari sini adalah kita memfaktorkannya dengan faktorisasi prima. Oke, ingat kan faktorisasi prima? Kita contohkan. Misalnya bilangan 10, kalau diambil faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5, seperti itu. Nah, misalnya kita punya suatu bilangan, misalnya 25, kita ambil faktorisasi primanya, dia adalah 5 dikali 5, atau biasanya ditulis dengan 5 pangkat 2. Kemudian misalnya lagi ada 50. Kalau kita cari faktorisasi primanya adalah 5 kali 5 dikali dengan 2, atau boleh ditulis juga 2 kali 5 kali 5. Berarti nanti akan menjadi 5 pangkat 2 dikali dengan 2 itu sendiri. Terus bagaimana mencari akarnya dari sini? Nah, pada konsepnya akar suatu bilangan, misalnya ada A pangkat B per C, itu sebenarnya kalau dipangkatkan bisa menjadi, kalau dijadikan bentuk akar, jadi A pangkat B diakarkan dengan C. Berarti misalnya ada suatu bilangan 2 pangkat 2, itu berarti kan 2 per 1. Kalau dijadikan bentuk akar, yaitu 2 pangkat 2 akarnya 1, seperti itu. Iya, 1 per 2. Kalau misalnya ada 2 pangkat 1 per 2, itu bisa menjadi akar dari 2 pangkat 1 dipangkatkan 2, seperti ini. Jadi bentuknya mewakili bentuk di atas ini. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kita punya dua bilangan 25, itu adalah 5 pangkat 2. Kemudian kalau 50 itu adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Padahal dengan mudahnya kalau kita ambil misalnya akar 25, itu pasti 5 kan. Nah, tapi kalau kita ambil dari perpangkatan itu, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Akar dari 5 pangkat 2. Pada intinya ini bisa ditulis 5 pangkat 2 per 2. Kenapa? Karena biasanya kalau bentuk suatu akar tidak ada bentuk akarnya di sini, itu adalah 2. Jadi 2 pangkat 2, 2 per 2 itu ada 5 pangkat 1, alias 5 itu sendiri. Nah,
kalau di sini akar 50 itu bisa kita tulis dengan akar 2 dikali 5 pangkat 2, sehingga 5-nya pangkat 2 per 2. Karena 2-nya yang di dalam kurung tidak ada pangkatnya, kita biarkan di situ. Jadi nanti akan ada 5 pangkat 2 seperti ini. Nah, kita cari cara lain. Akar pangkat 2 lagi ya, misalnya ada 250. Kita cari faktorisasi primanya. 250 per 2 yaitu 125. Diambil lagi, 2 tidak bisa, kita ambil 5. Berarti ada lagi nanti 25. Kita bagi 5 lagi yaitu 5. Kita ambil 5 jadi 1, sehingga 250 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5 pangkat 3 seperti ini. Nah, kalau diakarkan bagaimana? Kita ambil akar 250 yaitu akar dari 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5. Kenapa? Karena pada intinya perakaran pangkat 2 itu yang diambil adalah genapnya. Berarti ini yang tersisa adalah yang 5 pangkat 2 per 2 dikali dengan 2 kali 5-nya tadi yang tersisa, sehingga tersisa 5 akar 10 seperti ini. Oke, satu lagi kita coba lagi. Misalnya kita ambil akar 32. Kalau kita faktorkan 32 sendiri itu adalah, kalau dibagi 2 16, dibagi 2 lagi 8, ambil bagi 2 lagi adalah 4, bagi 2 lagi adalah 2, bagi 2 lagi adalah 1, sehingga 32 ini adalah 2 pangkat 5. Akar dari 32 adalah 2 pangkat 5. Karena pangkat ini ganjil, nanti kita bagi menjadi 2 pangkat 4 dikali 2, sehingga nanti kalau kita akarkan pangkat 2 jadi 2 pangkat 4 dikali 2. Itu nanti akhirnya, karena nanti ada 2 pangkat 4 per 2, yang di dalam kurung tersisa 2-nya 1, sehingga jadi 2 pangkat 2 akar 2, sehingga nanti akan jadi 4 akar 2. Jadi seperti itu. Suatu bilangan itu sebenarnya bisa kita cari akarnya dengan menggunakan faktorisasi prima itu sendiri. Contoh lagi ada, kita ambil satu lagi contoh. Misalnya suatu bilangan, misalnya kita ambil dari faktorisasi prima, misalnya ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Bilangan ini adalah 4 kali 9 dikali 5, yaitu 180. Nah, karena misalnya ini jadi suatu pertanyaan, 180 akarnya berapa ya? Karena tidak ada. Kalau kita ambil faktorisasi prima langsung, kalau kita ambil akar kuadrat sempurnanya nggak ada. Jadi dari itu tadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5
Jadi yang berpangkat-pangkat genap ini nanti langsung kita bagi dengan 2 pangkatnya, yaitu nanti tinggal 2 pangkat 2 per 2 dikali 3 pangkat 2 per 2, dan yang tersisa adalah 5-nya. Jadi di sini nanti ada 2 kali 3 akar 5, sehingga yang terjadi adalah 6 akar 5. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau belum percaya, kita kembalikan. 6 kali 6 itu 36, dikali dengan 5 yaitu 180. Ini dia. Jadi seperti itu ya caranya. Kalau misalnya kamu bingung akar pangkat 2, kalau nggak hafal bilangan kuadrat sempurnanya, bisa kita cari dengan mencari faktorisasi primanya, kemudian bilangan-bilangan yang genap, misalnya 4, misalnya 6, misalnya 8, itu nanti yang akan kita bagi dengan 2 sehingga bisa diakarkan pangkat 2, yang tersisa menjadi bilangan yang sendiri di dalam akar. Seperti itu tadi. Misalnya ada akar dari 2 pangkat misalnya 6 dikali dengan 3. Nanti yang ada di dalam kurung itu langsung aja 2 pangkat 6 dibagi 2 akar 3, jadinya 2 pangkat 3 akar 3, yaitu 8 akar 3. Begitu ya teman-teman. Kira-kira kalau ada yang belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.